Kemudian, apakah di antara anak ibu ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Alif kemana Alif? Izin. Udah itu? Ya. Kemudian Alvin kemana? Nah, ibu harapkan nanti setiap pertemuan kalian hadir setiap minggu pada waktu pelajaran pendidikan agama Islam. Tidak ada yang silakan jaga kesehatan agar anak ibu bisa dapat menerima pelajaran dengan baik. Pertemuan kita hanya sekali dalam seminggu. Jadi, sebelum berdoa, sebelum belajar kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas menyampaikan doanya. Mengucapkan doa. Semoga dengan kita berdoa, anak ibu diberikan kemudahan dan dibukakan hati dalam menerima pelajaran pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, anak ibu semuanya, kembali kita bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu harapkan anak ibu disiplin dalam belajar, tidak ada yang main-main dalam pelajaran karena pertemuan kita cuma 1 kali seminggu. Jadi itu belajarlah yang rajin agar nanti ilmu yang akan diberikan dapat kalian serap dengan baik. Jelas semuanya? Ya, seperti biasanya sebelum belajar, setelah kita berdoa, kita membaca ayat pendek terlebih dahulu. Ayat pendek yang kita baca hari ini yaitu tentang surat Al-Asr. Kemudian, anak ibu tahu kan artinya wal asri? Surat Al-Asr tadi, ya artinya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Jadi makna yang terkandung di dalamnya menjelaskan apabila Allah telah bersumpah atas nama waktu, maka celakalah bagi orang-orang yang menyanyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi agar kita tidak terjerumus
dengan hal-hal yang menyebabkan kerugian tersebut. Nah, jelas itu? Anak ibu, apakah anak ibu masih ingat pelajaran kita yang minggu yang lalu? Ya, minggu lalu tentang apa? Indahnya nama-nama Allah. Pelajarannya tentang apa? zakat, yaitu mengungkapkan macam-macam zakat.
diobati dengan zakat. Itu zakat merupakan sarana yang baik untuk menghubungkan antara orang-orang kaya dan apa? Zakat dapat digunakan sebagai sarana mengatasi masalah ekonomi, ya nak? Ekonomi. Kemudian kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu manfaatnya lagi yang pertama untuk mengampun dosa, satu lagi membantu fakir miskin, kemudian meminimalisir faktor kecemburuan sosial. Apa lagi? Ya, menumbuhkan jiwa toleransi. Itu meningkatkan sikap ya, itulah tentang manfaat fungsi dan manfaat zakat fitrah. Untuk itu kalian ibu bagi lagi kepada 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 1 nanti membahas tentang pengertian dan rukun zakat. Kelompok 2 tentang macam-macam zakat. Kelompok 3 tentang fungsi dan manfaat fitrah dan zakat. Ya. Kemudian lagi silakan ditulis bukunya nanti hasil presentasinya kemudian dapat dipresentasikan di kelas. Apa nanti yang bisa nanti. Kemudian sebelumnya ibu tayangkan dulu video yang berkaitan dengan materi kita tentang zakat. Nah. Belajar tentang zakat. Secara bahasa kata zakat ini berasal dari kata zaka yang mempunyai arti membersihkan atau mensucikan. Adapun secara istilah, zakat mempunyai arti mengeluarkan dari sebahagian harta tertentu yang telah mencapai ukuran nisabnya atau jumlah minimumnya. Tiap umat Islam wajib mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah apabila dia mampu di bulan Ramadan. Macam-macam zakat. Zakat dibedakan 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, yaitu mengeluarkan beras atau makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Waktu mengeluarkannya yaitu sejak 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah, yaitu 1. Orang yang beragama Islam, baik laki-laki, perempuan, para orang tua, dan para anak-anak yang sudah balik. 2. Mereka yang memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 3. Orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Sementara itu, zakat mal atau disebut juga zakat harta yaitu mengeluarkan sebagian penghasilannya apabila hartanya sudah mencapai nisab. Nisab yaitu lama waktu sebuah harta yang dimiliki seseorang dalam jumlah tertentu. Nah, anak ibu silakan berdiskusi. Kemudian nanti kelompok 1 ini apa diskusi kalian nanti kalian bisa perhatikan dan silakan diskusi tentang materi zakat tadi. Pertama kelompok 1 tentang pengertian dan rukun zakat, yaitu kelompok 2 macam-macam zakat. Kemudian kelompok 3 tadi tentang
Silakan perhatikan nanti diskusinya diperjelas. Fungsi dan manfaat zakat fitrah dan zakat mal. Fungsi utama dari zakat adalah sebagai alat pembersih harta dan mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seseorang tidak selamanya bersih dan dari noda-noda maksiat. Maka, untuk menghilangkan kotoran tersebut dibutuhkan suatu alat pembersih, yaitu zakat. Begitu juga orang yang memiliki harta lebih mudah terserang penyakit kikir, bakhil, dan tamak. Penyakit-penyakit ini hanya bisa diobati dengan zakat. Zakat merupakan sarana yang baik untuk menghubungkan antara orang-orang kaya dan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau mustahik, fakir miskin, dan lain-lain. Zakat dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatasi masalah ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, jika umat Islam melaksanakan kewajiban zakat ini dengan benar, kehidupan masyarakat yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang, kedamaian, dan persatuan bisa terwujud dalam kenyataan. Ya, bagus. Nah, nomor 1 silakan perhatikan nanti diskusinya diperjelas. Kami dari kelompok kelas 1 mendiskusikan pengertian zakat. Zakat menurut bahasa, zakat bermakna suci, bersih, dan berkebak. Sedangkan secara istilah, zakat berarti sejumlah harta yang tertentu diwajibkan Allah untuk diberikan dan dikeluarkan kepada penerima sesuai syariat Islam. Rukun zakat diantaranya adalah 1. Niat untuk memberikan dan membayar zakat. 2. Ada orang yang melaksanakan atau membayar zakat. 3. Ada penerima zakat atau orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat. 4. Ada barang yang akan dizakatkan. Ya, bagus. Hasil dari diskusi kelompok 2, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim sebelum hari raya Idul Fitri tiba, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Besarnya zakat setara dengan 2,5 kg makanan pokok atau 3,5 liter beras di Indonesia. Zakat fitrah ini dilaksanakan pada bulan Ramadan dan paling lambat sebelum matahari terbit atau waktu sholat Idul Fitri tiba. B. Zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh individu ketika harta orang tersebut telah memenuhi ketentuan nisab dan telah mencapai 1 tahun. Kemudian, untuk hukum dari zakat mal ini, seluruh ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib karena merupakan bagian dari salah satu rukun Islam. Ya, bagus. Nanti anak ibu sudah bisa memperhatikan hasil diskusinya dari pembelajaran kita tadi, ya enggak? Ya, sudah paham tentang materi kita zakat, itu pengertian zakat, macam-macam zakat, itu fungsi dan manfaat zakat. Kemudian lagi anak ibu apakah
yang bertanya, ada bertanya tentang materi ini? Masih ada kurang paham atau yang masih ada yang bertanya tentang materi ini? Paham semuanya? Paham. Ya. Kalau anak ibu sudah